Assalamualaikum. Kedokteran modern itu dianggap mulai muncul di abad ke-10, yaitu semasa hidupnya Ibnu Sina atau yang terkenal di dunia barat sebagai Avicenna. Dia dijuluki bapak kedokteran modern dan bukannya bapak pembangunan. Sampai abad ke-18, itu buku-buku karya Ibnu Sina masih dijadikan textbook wajib di sekolah-sekolah kedokteran Eropa dan di mana-mana. Dan bahkan sampai sekarang, pendidikan kedokteran yang awal-awal itu benang merahnya masih sama dengan yang diajarkan oleh sang bapak kedokteran, yaitu Ibnu Sina tadi itu, dan bukannya Bang Juki. Kalau Bang Juki, bapaknya si Ujang montir urusan pintu. Balik aja lagi ke soal kedokteran. Mahasiswa-mahasiswi kedokteran yang culun gitu, biasanya itu awal-awal diajak tur gitu, belusukan ke rumah sakit, masuk kamar operasi, masuk kamar jenazah, terus aja masuk ke tempat yang ngeri-ngeri. Mereka dipersiapkan lahir batin untuk bisa imersif memahami secara hakikatnya esensinya menjadi dokter itu seperti apa. 11 abad berlalu, masa sih gitu terus? Tentu saja ilmu kedokteran tidak jalan di tempat. Dalam 100 tahun terakhir bahkan perkembangannya amat pesat, terpicu penemuan-penemuan baru dari dunia digital, biotek, nanoteknologi, dan penemuan-penemuan high-tech lainnya. Cuma ya, sejauh ini dokter-dokter kita itu kelasnya sekedar user gitu kalau untuk alat-alat dan material high-tech. Sekedar pemakai yang rada awam gitu deh. 1-2 yang kelasnya di atas itu biasanya sekolahnya bukan asli di Indonesia, minimal pasti belajar secara online dari sumber-sumber global. Kebayang susah kan ya untuk bisa otodidak di bidang kedokteran high-tech. Introspeksi nih mestinya kita semua. Mesti ngakulah kita kalau dalam menyiapkan dokter-dokter high-tech, relatif ya, pendidikan kedokteran di Indonesia itu agak ketinggalan di tataran global. Ibaratnya orang lain sudah kelasnya atlet olimpiade gitu, kita masih banyak yang olahraganya itu engklek, main karet, dan main congklak. Udah gitu kecengklak sekalian. Dan untuk mengejar ketertinggalan itu izin usul lagi ya. Bukannya saya mau usul agar main karet dan engklek dimasukkan ke olimpiade. Walah kok jadi mengada-ada, sorry. Menurut saya, sudah saatnya ITB bikin prodi kedokteran. Favorit gue nih. ITB itu ya, mestinya bisa bikin prodi kedokteran yang kekasannya itu ke arah advanced research dan aplikasi-aplikasi high-tech. Prodi biomedis dah ada. SITA juga punya banyak profesor biologi. Ada sekolah farmasi, kimia, teknik mesin, material, teknik fisika. Banyak loh prodi di ITB yang bisa memperkuat praktek kedokteran dan teknologi rumah sakit. Bener nggak? Penduduk nyaris 300 juta bro. Semuanya perlu sehat kan ya? Masa pemenuhannya dengan cara impor terus? Menguras devisa itu. Kalau menguras bak mandi sih masih rada mending. Ini devisa yang dikuras. Nah, kalau ITB bisa bikin prodi kedokteran high-tech yang kedepannya bisa menghemat devisa dan meningkatkan kemandirian bangsa, rasanya itu cita-cita yang luhur kan ya? Jangan sampai mandiri itu cuma dijadikan nama bank. Kalau sekedar nama bank, itu bank jago juga ada tuh. Kayak pitik itu malah, pitik jago. Penisu terus keluruk. Ada juga sih bank, itu bank sampah. Beda lagi sih urusannya. Urusannya Bang Haji. Gak tahu ini. Haji Juki atau Haji siapa. Karena itulah saya mengajukan usul ini. Semoga diperhatikan, syukur-syukur bisa menginspirasi para pihak yang kompeten. Kalau pihak yang nggak kompeten terserah lah. Terinspirasi pun yang dikerjain bisa malah yang enggak tuh. Dengar ada usul sekolah kedokteran high-tech, terus malah jadi spekulan tanah. Tanah kuburan dia burung. Wah, tiap malam terus ngimpinya ketemu arwah penasaran. Malah medeni. Sampai mana ini tadi? Tapi ya, kalau ITB bikin sekolah kedokteran sendirian, kalau menurut orang Jombang ini reinventing the wheel gitu. Kurang cerdik dan waktunya akan lama. Menurut saya, untuk mendirikan kedokteran, ITB mesti kerja sama. Bukan kerja rodi atau kerja paksa, tapi kerja sama. Misalnya dengan kedokteran UI atau kedokteran UNPAD, atau lebih bagus lagi, dua-duanya. Kenapa tidak? Ya kan? Kita semua ini kan saudara. Usulnya lain lagi, kedokteran ITB itu mestinya dibikin di kampus Cirebon. Walah, kalau bikinnya di kampus Nanyang University, itu orang Singapura bisa mencak-mencak lah ya. Masya Allah, kalau terwujud ada kedokteran ITB di kampus ITB Cirebon, itu gengsinya ITB Cirebon serasa dapat suntikan booster luar biasa. Nggak sekedar setara suntikan vaksin Sinovac 1 ampul, ini ibaratnya jebar-jebur lah gitu. Vaksinnya dipakai mandi, bahkan berenang-berenang. Walah, malah nggak manjur itu kalau cairan vaksin malah dipakai mandi. Salah ini ilustrasinya, biarin aja. Atau bahkan ya, walau alam, ini boosternya mungkin bisa dirasakan untuk keseluruhan institusi ITB kali ya. Warga dan pemda-pemda di sekitar Cirebon Raya juga insya Allah akan merasakan adanya booster luar biasa. Dan bahkan bisa juga ke seluruh Jawa Barat ini efeknya.
yang pada gilirannya nanti menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Walah, kayak nggak bodoh ini kalau ngomongnya ke arah sana. Kayak nggak bodoh. Jadi gimana ini artinya? Nggak usah dibahas lah. Saat ini satu-satunya fakultas kedokteran di Cirebon itu adanya di Unswagati, kalau nggak salah googling, Universitas Swadaya Gunung Jati. Kalau nambah satu lagi dan kelasnya standar ITB yang membawa kekasan high-tech, mantep ini kayaknya. Manfaat-manfaat lainnya apa? Warga Cirebon dan sekitarnya silahkan komen. Cuma ya ini sekali lagi sekedar usul. Kita semua tahu membuat sekolah kedokteran tidak mudah, tapi ya mengejar ketertinggalan di tataran global, walau sulit menurut saya penting. Kalau nyarinya yang gampang-gampang aja itu bisa kayak si Juki itu. Waduh, kuliah di teknik ternyata susahnya. Gue berhenti aja deh, mending gue kerjanya bantuin babe ngurus kambing. Baru bentar ngurus kambing dan ngelola lagi. Baunya nggak nahan, udah aja lah, gue bagian nyari rumput. Ternyata nyari rumput juga susah. Ya udahnya, daripada susah nyari rumput, gue kuliah teknik aja lagi. Gubrak. Mulailah dia kuliah dari nol lagi, dari semester 1. Padahal jenggot udah keburu brewo. Repot kan kalau kayak gitu. Udah, segini dulu usulannya. Terima kasih.